2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya karena saya telah diberi kesempatan untuk mewawancarai jenengan di sini sebagai rekan kerja untuk menanyakan beberapa hal. Pertama boleh dulu perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Pak Susipto. Kebetulan saya di sini mengambil mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial IPS. Oh iya. Berapa lama ya Pak di sini? Saya sudah lama, Miss. Saya sudah kurang lebih 18 tahun. Wow, lumayan ya Pak? Ya, lumayan lama. Tapi saya merasa itu tidak lama karena saya naik kelas ya Pak? Juga sih sebagai guru untuk mengambil pelajaran IPS di sini. Iya. Apa perkembangan yang paling sering yang di pikiran Bapak tentang MTS dari zaman ke zaman Pak? Wah, kalau saya itu sejak dulu, dari dulu sampai sekarang, saya kira banyak perubahan yang terjadi di MTS kita, terutama dalam metode pembelajaran, terutama dalam sarana dan prasarana, kemudian terutama juga keaktifan anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Terbukti sekolah kita ternyata menghasilkan anak-anak yang berprestasi, termasuk saya sendiri juga telah mendidik anak untuk menjadi anak-anak yang berprestasi. Dan terbukti gitu ya Pak? Terbukti kita sudah pernah juara kompetensi Sains Madrasah di tingkat nasional dan alhamdulillah mendapatkan juara 2. Iya. Oke, kalau untuk berbicara tentang peserta didik ya Pak, pasti kita tahu bahwa karakteristik anak beda-beda. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, gimana karakteristik yang paling menonjol anak-anak di sini dalam pembelajaran itu sifat yang bagaimana? Saya kira memang betul yang apa sampaikan Bu Isti, bahwa setiap anak memang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Saya mencermati ada anak-anak yang memang mungkin dari awalnya dulu ketika di SD memang sudah menjadi anak yang berprestasi, sehingga ketika saya memberikan pembelajaran di kelas itu anak-anak begitu interaktif sekali, begitu komunikatif. Terbukti ketika saya memberikan beberapa pertanyaan, contoh pada saat awal pembelajaran saya memberikan apresiasi terhadap anak, mereka sangat memberikan jawaban-jawaban yang pas. Yeah. Ini membuktikan bahwa memang anak-anak itu memang mempunyai kecerdasan yang cukup mumpuni juga. Iya, sebetulnya begitu ya Pak, tapi terkadang tercover ya kan dengan beberapa hal. Kalau untuk misalnya metode Pak, lebih sering yang mana yang Bapak gunakan di sini? Kan karakteristiknya kan maksudnya berbagai hal gitu, harus mencampurkan aduk jadi satu, jadi tujuan pembelajaran jenengan tercapai. Biasanya apa? Metode yang paling sering saya gunakan adalah metode diskusi, di mana ketika saya membuat metode itu, setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide dan pemikiran. Di samping itu juga anak-anak yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, ketika mereka menyampaikan sesuatu kepada siswa atau peserta didik yang lain, ternyata anak-anak ini ketika dijelaskan oleh teman-temannya dalam menyampaikan lebih nyantol mungkin daripada saya. Mampu ya Pak. Di situ nanti kita juga menuntut anak-anak yang lain yang mempunyai diri dari anak-anak yang kadang-kadang punya kelemahan untuk kemampuan berbicara, menyampaikan sesuatu. Mereka juga punya kesempatan. Jadi istilahnya keseimbangan dalam pembelajaran ini memang perlu ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalau tadi kan tentang metode ya Pak, pernahkah Bapak menggunakan alat peraga? Untuk pelajaran IPS memang pasti harus menggunakan alat peraga. Seperti apa Pak? Banyak, mulai dari peta yang mungkin dibuat dari peta itu, terus kemudian juga ada global juga ada. Kemudian juga ada alat-alat yang lain. Banyak. Pernahkah Bapak menyuruh atau memberikan tugas kepada kelas tertentu untuk membuat alat peraga tertentu Pak yang bisa digunakan kembali mungkin nanti untuk tahun ajaran berikutnya kepada anak? Justru itu saya memang menekankan kepada anak-anak untuk membuat alat pembelajaran ini. Sebagai contoh dalam pembelajaran menjelaskan tentang negara-negara ASEAN misalnya. Ini masing-masing anak saya buat kelompok, di mana kelompok-kelompok itu saya suruh untuk membuat peta dari negara-negara anggota ASEAN. Misalkan membuat peta Indonesia, peta Singapura, peta Malaysia, peta Thailand dan lain sebagainya. Terus itu Pak, apakah pernah mengalami suatu yang namanya perbedaan
oh iya, metode ini lebih cocok untuk kelas ini, metode ini, alat peraga ini lebih cocok untuk anak ini. Apakah pernah Pak seperti itu? Pernah, bahkan sering, karena memang ya itu tadi, ternyata tidak hanya karakter anak yang berbeda, tetapi karakter mayoritas anak antara kelas A misalkan dengan kelas B ini juga kadang-kadang berbeda. Mungkin di satu sisi juga lingkungan belajar yang membuat mereka jadi berbeda. Makanya guru di sini harus punya kemampuan sendiri untuk memanage anak. Metode mana yang tepat digunakan misalnya antara kelas A dan kelas B. Misalnya antara kelas A dan kelas B. Kelas B ini karakternya anaknya pendiam. Maka ya memang kita harus coba untuk betul-betul membuat anak-anak bisa berdiskusi, interaktif gitu ya, untuk melatih anak supaya apa? Mereka terbiasa kurang komunikatif, misalnya ketika diberikan pembelajaran diam saja. Nah tentunya kan ada level-level sendiri ketika memberikan pembelajaran terhadap anak. Iya. Terus ini kan anak jalan baru ya Pak. Ya. Kemungkinan kita punya banyak sekali harapan-harapan. Bisakah mungkin menyebutkan beberapa harapan jenengan secara pribadi untuk sekolah kita, untuk peserta didik kita, harapannya? Harapan saya sangat besar, terutama dari mata pelajaran saya sendiri. Kalau saya di tahun 2020 anak didik saya yang bernama Siva itu mendapatkan juara 2 KSM tingkat nasional, harapan saya di tahun 2022 nanti ya itu tahun ini nanti kita itu paling tidak ya harus mendapatkan juara 2 untuk KSM dalam mata pelajaran IPS. Ya, betul. Ya Pak, terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai wawancaranya. Terima kasih atas semua pertanyaan sudah dijawab. Terima kasih, bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.